Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Sri Rahmairianti selaku moderator dan pembawa materi. Adapun materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang permeabilitas dan rembesan. Materi yang pertama tentang permeabilitas. Permeabilitas didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori. Tahapan terhadap aliran bergantung pada jenis tanah, ukuran butiran, bentuk butiran, rapat massa, serta bentuk geometri rongga pori. Walaupun secara teoritis, semua jenis tanah lebih atau kurang mempunyai rongga pori, dalam praktek istilah mudah meloloskan air dimasukkan untuk tanah yang memang benar-benar mempunyai sifat meloloskan air. Permeabilitas itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama aliran air dalam tanah. Menurut Bernoulli, tinggi energi total atau total head adalah tinggi energi elevasi atau elevation head yang ditambah tinggi energi tekanan atau pressure head dengan lambang H, yaitu ketinggian kolom air HA atau HB di dalam, yang diukur dalam milimeter atau meter di atas titiknya. Menurut Bernoulli juga, tinggi energi total atau total head pada suatu titik dapat dinyatakan oleh persamaan H sama dengan P per YW ditambah F2 per 2G ditambah Z. Dengan artian, H artinya tinggi energi total atau total head, P per YW artinya tinggi energi tekanan atau pressure head, P artinya tekanan air, V2 per 2G artinya tinggi energi kecepatan atau velocity head, V artinya kecepatan air, YW artinya berat volume air, G artinya percepatan gravitasi, dan Z artinya tinggi energi elevasi. Selanjutnya, hukum Darcy. Dalam tanah jenuh, asalkan rongga pori tanah tidak sangat besar, aliran air dalam lamin atau aliran laminer Deci tahun 1956 mengusulkan hubungan antara kecepatan gradien hidrolik sebagai berikut. F sama dengan KI dengan artian F sama dengan kecepatan air mengalir dalam tanah, K artinya koefisien permeabilitas, I atau H per L artinya gradien hidrolik, L artinya panjang garis aliran. Selanjutnya, debit rembesan atau Q dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Q sama dengan FA per KIA dengan artian V sama dengan kecepatan air mengalir dalam tanah, I atau H per L artinya gradien hidrolik, L sama dengan panjang galiran aliran, panjang garis aliran, K artinya koefisien permeabilitas, A artinya luas penampangan pengaliran. Selanjutnya, untuk tanah dengan volume satuan porositas atau N dinyatakan dengan N per V per V sama dengan A V dikali 1 per A kali 1 sama dengan A V per A, di mana VV artinya volume rongga pori, V artinya volume total, AV artinya luas rongga tanah pada tampang ditinjau, A artinya luas yang terdiri dari rongga butiran pada tampang ditinjau. Debit rembesan dibagi Q sama dengan V dalam kurung AV ditambah AS sama dengan VS AV dengan artian AS sama dengan luas penampang tanah yang ditinjau. Selanjutnya, koefisien permeabilitas. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas tanah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Setidaknya ada 6 faktor utama yang mempengaruhi permeabilitas tanah, yaitu 1. Viskositas cairan, kedua distribusi ukuran pori, ketiga distribusi ukuran butiran, keempat rasio kekosongan atau void, kelima kekerasan partikel mineral, dan yang keenam derajat kejenuhan tanah. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang rembesan. Pada kasus yang demikian, aliran tanah umumnya ditentukan dengan menggunakan grafik yang disebut jaring arus. Konsep jaring arus didasarkan pada persamaan kontinuitas atau Laplace.
Rembesan terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama jaringan arus atau flow net, sekelompok garisan dan garis ekipotensial disebut jaring arus. Garis ekipotensial adalah garis-garis yang mempunyai tinggi energi potensial yang sama. Yang kedua, tekanan rembesan. Air pada keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas atau uplift. Akan tetapi, jika air mengalir lewat lapisan tanah, aliran air akan mendesak partikel tanah sebesar tekanan rembesan hidrodinamis yang bekerja menurut arah alirannya. Besarnya tekanan rembesan akan merupakan fungsi dari gradien hidrolik. Selanjutnya yaitu keamanan bangunan terhadap bayah pipang. Telah disebutkan bahwa bila tekanan rembesan ke atas akan terjadi dalam tanah sama dengan IC, maka tanah akan pada kondisi mengapung. Keadaan semacam ini juga berakibat terangkutnya butiran-butiran tanah halus, sehingga terjadinya pipa-pipa di dalam tanah yang disebut piping. Akibat pipa-pipa yang berbentuk rongga-rongga dapat mengakibatkan fondasi bangunan mengalami penurunan hingga mengganggu stabilitas bangunan. Faktor keamanan bangunan air terhadap bahaya piping disebut sebagai berikut. SF IE per IE. Mungkin itu penjelasan saya tentang permeabilitas dan rembesan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.